Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Mama Ray, Hidup Sehat ala Mama. Kali ini sesuai dengan judul yang mama-mama lihat di depan, aku akan membahas tentang flu Singapura atau penyakit tangan, kaki, dan mulut pada anak. Gimana penjelasannya? Tapi jangan lupa mama semua like, subscribe dulu ya channelnya. Terima kasih. Flu Singapura ini memang tidak berbahaya, namun sangat menularkan. Jadi flu Singapura ini itu adalah penyakit tangan, kaki, dan mulut yang ditandai dengan pertama itu bintik-bintik merah, titik-titik merah di telapak tangan dan juga di telapak kaki, serta di lidah atau di sekitar mulut. Di luar juga, di sini juga bisa, dan juga di dalam juga, di tenggorokan, di langit-langit, di lidah, di gusi itu bisa terjadi. Nah, tanda awalnya itu seperti itu. Kemudian setelah terlihat 1-2 titik-titik bintik-bintik itu, si kecil akan demam ringan, ada yang sampai dengan demam berat. Nah, setelah itu biasanya setelah demam dan juga bintik-bintik akan menyebar banyak di tangan dan kakinya itu sampai banyak, tapi jarang banget ke tubuh yang lain, misalkan dada atau tangan atasnya atau punggung, itu jarang. Namun biasanya akan terkena ke bagian belakang, di sekitar belakang itu ya, atau di sekitar kemaluan. Biasanya kalau udah makin banyak di situ akan muncul juga tuh ruam titik-titik merah itu. Kemudian juga akan terasa gatal dan sedikit panas. Sedikit panas maksudnya bukan panas demam ya. Jadi di area sekitar tangan, kaki, dan mulut itu si kecil merasa kayak terbakar gitu ya. Memang kalau udah kelamaan itu seperti melepuh gitu, kayak terkena rokok kayak gitu ya, atau terkena api gitu. Kalau lama kelamaan, tapi memang awal-awalnya itu terlihatnya itu hanya sedikit kecil-kecil, atau 1-2 aja di tangan atau di kaki, atau bisa juga mulainya itu di mulut seperti itu. Gejalanya itu nggak akan sama ya, bisa di mulut dulu, bisa di tangan dulu, atau di kaki dulu. Setelah itu kemudian si kecil akan demam. Setelah demam si kecil akan merasakan gatal dan juga panas di area si muncul bintik merah itu. Nah, itu berbahaya apa enggak ya? Ternyata memang ini adalah disebabkan oleh infeksi virus yang tidak berbahaya. Jadi sebenarnya kalau gejalanya ringan-ringan aja, demam ringan aja, nggak ada disertai batuk pilek yang lain-lain, si kecil nggak terlalu rewel, itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan banyak minum dan juga minum vitamin. Jika sudah panasnya terlalu tinggi dan aktivitas si kecil terhambat, misalkan si kecil jadi murung atau jadi kesakitan dan gatal banget, kemudian tidak mau makan sama sekali karena di mulutnya penuh dengan bintik merah, apalagi sampai susah menelan karena sakit banyak bintik, itu udah harus dibawa ke dokter. Namun memang walaupun begitu, itu tidak berbahaya ya. Di dokter pasti akan diberikan antibiotik dan juga obat-obatan untuk penunjang penyembuhannya demam dan gatelnya itu. Flu Singapura ini memang tidak berbahaya, namun sangat menularkan pada sesama anak ya. Menularnya itu lewat apa? Yaitu lewat sentuhan, lewat cairan mulut, batuk atau bersin, atau berbicara terlalu dekat, atau benda-benda makanan atau minuman itu berbarengan, gelas seperti sendok kayak gitu berbarengan, itu jangan, karena lewat cairan mulutnya itu bisa menularkan pada teman-temannya. Dan juga harusnya sih pakai masker kalau si kecil lagi keluar ya, tapi diusahakan kalau lagi sakit flu Singapura ini si kecil jangan dibawa keluar dulu. Maka dari itu biasanya kalau udah ada satu anak kecil yang terkena, biasanya teman-temannya atau tetangganya atau temen di sekolahnya kayak di PAUD kayak gitu ya, biasanya terkena juga tuh, karena si virusnya itu gampang sekali menyebar di udara dan juga terserap oleh anak-anak yang daya tahan tubuhnya memang sedang tidak baik. Singapura ini terkena pada anak di bawah usia 5 tahun, tapi ada juga sebagian yang di usia di atas 5 tahun, tapi jarang ya.
Inti dari semua ini adalah flu Singapura itu memang tidak berbahaya, namun tetap harus diobati karena jika terkena sama anak kecil itu sangat mengganggu dan juga kasihan banget ya. Nah, jika ada pertanyaan lain boleh silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat dan juga si kecil cepat sembuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe dulu channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.